Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang strategi di materi agenda 3 ya. Untuk diklat laster CPNS yang mana pada pagi hari ini akan memberikan materi tentang strategi pembelajaran agenda 3. Pertama-tama saya akan perkenalan terlebih dahulu. Biodata saya, nama saya Dewi Sinta, SST MKes. Saya Widya Iswara dari Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan. Ini nomor telepon saya. Tujuan dalam memberikan diklat pembelajaran agenda 3 ini yaitu agar agenda pembelajaran ini diberikan dapat membekali peserta CPNS dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Amanat pembelajarannya, seluruh mata pelatihan pada agenda ini disampaikan secara terintegrasi dalam seluruh mata pelatihan pada agenda ini dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum dengan memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Indikator hasil belajar dalam kita mengikuti latsar CPNS ini yaitu agar mata pelatihan di manajemen ASN diberikan untuk peserta mampu satu menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, dan kode perilaku ASN. 2. Menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Yang selanjutnya, indikator hasil belajar dari Smart ASN diberikan untuk membuat peserta mampu 1. Memiliki pemahaman mengenai literasi digital. 2. Mengenali berbagai bentuk masalah yang ditimbulkan akibat kurangnya literasi digital. 3. Mengimplementasikan materi literasi digital pada kehidupan sehari-hari bagi peserta CPNS. Nah, indikator hasil belajar Smart ASN yang kedua diberikan agar peserta mampu 4. Mengaplikasikan materi literasi digital dana kehidupan sehari-hari bagi peserta CPNS. 5. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan, keamanan, etika, dan budaya dalam bermedia digital sehari-hari. Nah, strategi pembelajaran di agenda 3 ini ada 3 bagian, yaitu bagian 1, distance learning secara sinkronus, bagian keduanya distance learning atau disingkat DL itu secara asinkronus. Nah, bagian ketiganya yaitu secara klasikal ya, yang mana pada pertemuan klasikal ini para peserta CPNS-nya datang di tempat diklat kita dan bertemu langsung kepada para fasilitator dan narasumber ya, baik itu secara langsung maupun secara Zoom ya, apabila misalnya narasumbernya di tempat sejarak jauh ya. Nah, dasar kebijakan laser CPNS ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu pasal 63 ayat 4, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS
pasal 34 ayat 4 serta keputusan Kepala LAN RI nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya keputusan Kepala LAN RI nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS dan Perlan RI nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS yang mana membentuk PNS yang profesional dan memiliki karakter dalam mewujudkan smart governance. Nah, alokasi waktu pembelajaran di agenda 3 ini, Bapak Ibu, pada bagian pertama, pembelajaran yaitu secara MOOC, yaitu 6 JPL, yang mana peserta laser tersebut akan diberikan ya materi-materi yang mereka bisa download dan mereka belajar secara mandiri ya setelah mereka membaca baik itu dari modul-modul atau misalnya materi-materi PowerPoint dari narasumber atau fasilitator ya yang memberikan secara dipelajari oleh CPNS itu secara mandiri. Sehingga mereka setelah nanti pertemuan untuk secara sinkronus kepada fasilitator maupun narasumber, peserta itu sudah mengetahui, telah membaca modul-modul yang memang telah diberikan oleh para narasumber dan fasilitator ya terlebih dahulu. Nah, bagian keduanya, pembelajaran distance learning yaitu 20 JP yang bisa diadakan yaitu sinkronus 5 JP hari pertama dan hari ketiga dan asinkronus 15 JP hari pertama dan hari kedua. Bagian ketiganya yaitu pembelajaran secara klasikal yaitu 7 JP, serama profesionalisme ASN 2 JP dan selanjutnya pembelajaran agenda 3 yaitu 5 JP. Alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi laser CPNS. Yang mana pertama yaitu environment scanning sikap peduli dan kritis ya. Yang identifikasikan isu itu menjadi 3 bagian yaitu ya refleksi kondisi di instansi dengan materi agenda 3 yaitu pengertian isu yang hangat lagi sedang dibicarakan, misalnya terus kesenjangan atau masalahnya, sumber isunya itu baik itu dari individu itu masing-masing, unit kerja maupun organisasi. Terus lingkup isu itu bisa dari jabatan, unit kerja, dan organisasi. Yang kedua itu teknik isu scan. Yang mana dideskripsikan isu yang itu 3 kelompok yaitu data atau fakta, terus dampak, dan yang terakhir agenda 3 ya. Teknik tapisan isu APKL atau USG atau dan lain-lain ya, apabila misalnya dalam memecahkan masalahnya bisa peserta laser tersebut bisa menggunakan teknik apa saja. Misalnya USG itu yang mana yang terlebih dahulu ya yang penilaiannya yang harus dipecahkan oleh peserta laser tersebut ya CPNS tersebut. Kalau misalnya skornya di paling tinggi bahwa itu dulu yang harus dipecahkan oleh peserta laser tersebut ya apabila misalnya ada isu yang sangat hangat dibicarakan pada saat mereka mengangkat ya suatu masalah di instansi mereka masing-masing. Nah, tetapkan core isunya 1, terus konsultasikan dengan mentor, baik itu yang berada di instansi mereka masing-masing, maupun misalnya yang dapat membantu mereka mengarahkan untuk memecahkan masalah tersebut ya. Pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokus, lokus, dan waktu. Buatlah rumusan isunya apa saja yang mereka akan angkat pada saat mereka akan membuat laporan ya untuk agenda 3. Terus teknik yang mereka pakai yaitu lakukan analisis isu. Terus teknik problem solving-nya carilah gagasan kreatif pada materi pelatihan agenda 3 ya.
Nah, di sini untuk agenda 3 ini sampai di teknik problem solving ya. Kalau misalnya untuk mengkonsultasikan dengan mentor atau selanjutnya itu berarti masuk ke agenda keempat ya. Sudah sampai ke role models, wujudkan gagasan dalam kegiatan minimal 4 ya. Itu pada saat mereka mengkonsultasikan kepada mentornya ya. Terus sampai mentornya memberikan suatu solusi kepada peserta latsar tersebut ya. Sampai rumuskan tahap kegiatan, rumuskan output atau hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi visi dan misi, tusi dan tujuan, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, pembelajaran agenda 3 sinkronus itu sebanyak 5 JP, yang mana pelaksanaannya pembelajaran untuk agenda 3 selama 3 hari. Pembagian memecahkan jumlah JP yang bisa diatur sesuai rencana pembelajaran yang fasilitator inginkan ya. Bisa saja misalnya hari pertama yaitu 2 JP, hari kedua 0, misalnya belajar mandiri, peserta latsarnya, dan hari ketiga itu 3 JP. Atau di hari pertama itu 2 JP, hari kedua itu 1 JP, dan hari ketiga itu 2 JP. Atau bisa juga misalnya fasilitator inginkan hari pertama itu 1 JP, hari kedua 2 JP, dan hari ketiga itu yaitu 2 JP. Jadi jumlah keseluruhannya misalnya selama 3 hari itu adalah 5 JP. Nah, contohnya misalnya di hari pertama 2 JP, hari kedua 0 JP, dan hari ketiga 3 JP, yaitu kegiatan pembelajaran di hari pertama 2 JP itu perkenalan dan membangun suasana pembelajaran yang kondusif ya, dinamika kelompok nanti yang akan diberikan oleh fasilitator. Bagaimana mereka perkenalan secara langsung kepada teman-temannya secara klasikal ya, yang mana selama ini mereka hanya ketemu lewat Zoom ya. Nah, jadi belum tahu secara persis yang mana sih orangnya ya. Sedangkan pada saat klasikal itu mungkin berbeda ya antara Zoom dengan klasikal ya. Jadi pada saat pertemuan di klasikal nanti juga ada materi tentang dinamika kelompok yang mana satu sama lain mereka akan saling mengenal lebih dalam ya. Oh, yang ini yang namanya si A, yang ini yang namanya si B, sehingga mereka dapat mengenal satu sama lain dan bisa sharing ilmu. Misalnya kami di instansi kami begini-begini ya, atau di instansi yang satunya itu misalnya masalahnya begini. Jadi mereka bisa saling sharing pengalaman antara satu sama lain pada pembelajaran klasikal ya misalnya. Nah, kalau misalnya untuk di Zoom itu bisa saja berbeda ya antara Zoom dan klasikal. Yang kedua, tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri. 2 modul agenda 3 serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut dapat juga menggunakan permainan-permainan interaktif. Nah, misalnya saja pada pembelajaran ini ya, kita mengadakan tanya jawab kepada peserta. Nah, misalnya mereka sudah belajar mandiri selama berapa hari ya. Nah, dari hasil mereka membaca modul tersebut, manajemen ASN dan Smart ASN itu, apa hasil yang mereka dapat? Bisa saja kita melemparkan pertanyaan, apa sih siapa yang tahu tentang manajemen ASN? Nah, misalnya nanti kita akan beri nilai sekian, misalnya untuk menambah reward kepada peserta ya. Nah, misalnya ada yang menjawab, terus misalnya ada yang menambahkan lagi, misalnya manajemen AS itu begini-begini ya. Nah, itu sambil kita melempar balik kepada peserta yang lain, sehingga suasana itu bisa terisi ya secara sempurna apabila ada feedback balik antara fasilitator dengan peserta ya, sehingga apa yang kita inginkan dari hasil mereka belajar secara mandiri itu dapat tercapai. Oh, berarti
peserta CPNS ini memang benar-benar membaca modul yang memang disiapkan pada agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Overview modul agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 4 itu penjelasan tugas hari ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, contoh kegiatan pembelajaran hari ketiga, 3JP, yaitu misalnya membangun suasana dan review pembelajaran sinkronus yang ke-1, paparan tugas kelompok. Apabila misalnya kita memberikan tugas kelompok, apa yang kalian ketahui tentang manajemen ASN ya. Nah, tuliskan misalnya berapa poin. Nah, yang kedua misalnya apa yang kalian ketahui tentang smart ASN. Nah, itu bisa dijelaskan ya, pengertian definisi dan apa-apa saja yang termasuk dalam smart ASN. Nah, paparan tugas kelompok ini apabila misalnya peserta itu dibagi dalam beberapa kelompok. Kalau misalnya 30 orang itu kita bikin 3 kelompok ya, dalam memberikan review tentang materi agenda 3 ya. Sehingga mereka secara berdiskusi menjadi 3 kelompok dan bisa kita meminta panitia untuk breakout room dalam pelaksanaan tugas masing-masing ya. Kita berikan waktu untuk mereka berdiskusi, mengerjakan penugasan tersebut dalam kelompok, menganalisa kasus, terus mereka nanti setelah diberikan waktunya berapa jam ya atau berapa JPL yang akan mereka kerjakan penugasannya secara kelompok, 3 kelompok tersebut, terus nanti panitia akan menggabungkan kembali ke room besar ya kepada para peserta tersebut, sehingga peserta tersebut ada jam yang telah ditentukan antara fasilitator dengan peserta laser CPNS itu, bahwa mereka jam sekian nanti harus selesai semua tugas-tugas yang diberikan dan mereka harus mempresentasikan apa saja yang telah mereka kerjakan dalam penugasan yang diberikan oleh fasilitator ya. Yang selanjutnya analisis isu manajemen ASN dan smart ASN di unit kerja masing-masing. Apabila misalnya masalah yang akan mereka angkat untuk mereka melakukan diskusi penugasan pada saat mereka melaksanakan tugas ya, tugas untuk mengangkat isu manajemen ASN dan smart ASN di unit kerja masing-masing. Bagian 1, implementasi strategi pembelajaran sinkronus agenda 3 pada saat distance learning. Nah, peran fasilitator yaitu menegaskan fasil itu mengajar tetapi mengajak peserta untuk belajar, mengkonfirmasi hasil pembelajaran tahap 1 MOOC, yaitu pancingan pertanyaan secara langsung, lisan, atau tulisan, atau bikin kuis, Kahoot atau Mentimeter dan lain-lain ya. Boleh misalnya kita membuka aplikasi Mentimeter, kita beri pertanyaan kepada peserta laser tersebut. Misalnya pertanyaan apa yang dimaksud dengan manajemen ASN, silakan misalnya Bapak Ibu menuliskan di Mentimeter tersebut, nanti keluarlah di layar LCD itu ya, siapa saja, misalnya ada beberapa orang yang sudah menjawab di Mentimeter tersebut, sehingga suasananya bisa hidup ya antara fasilitator dengan peserta. Selanjutnya memberikan penajaman atau overview substansi dan keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4. 2, memfasilitasi pertanyaan peserta, menjelaskan penugasan asinkronus, kelompok atau individu. Selanjutnya memberikan feedback hasil penugasan dan presentasi hasil penugasan. Selanjutnya melakukan pembulatan atau wrap up substansi. Nah, peran peserta laser CPNS ini yaitu merespons stimulus
fasilitator dengan menjawab atau komentar lisan atau tulisan berupa kuis atau dialog ya. Seperti tadi menjawab dengan Mentimeter apa yang ditanyakan oleh fasilitator. Selanjutnya bertanya kepada fasilitator substansi yang masih membingungkan saat belajar mandiri. Misalnya mereka peserta LASAR itu membaca secara mandiri modul agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN itu mereka akan bertanya apakah yang dimaksud dengan ini ya kepada fasilitator yang memberikan arahan kepada peserta. Selanjutnya melaksanakan penugasan baik itu kelompok atau individu, mempraktekkan penugasan jika ada role play ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengadakan role play suatu kasus apa di instansi para peserta LASAR tersebut, mereka bisa mengangkat isu tersebut. Sehingga misalnya isu di rumah sakit ini ada kejadian yang begini-begini. Mereka bisa langsung dari cerita kasus tersebut, mereka dapat mempraktekkan role play pada saat misalnya penugasan kelompok yang akan dipresentasikan pada jam yang telah ditentukan oleh fasilitator dan para peserta LASAR tersebut. Mempresentasikan hasil penugasan dan memperbaiki hasil penugasan sesuai dengan komentar fasilitator. Apabila misalnya isu yang diangkat oleh peserta LASAR tersebut, ada isu yang sedang terjadi, yang sedang hangat-hangatnya, yang ada di instansi masing-masing, itu ada kekurangan atau masukan dari fasilitator sehingga para peserta LASAR CPNS ini dapat segera memperbaiki ya sebelum mereka mengirim penugasan tersebut kepada fasilitator untuk diberikan penilaian atau mengirimkannya kepada panitia di link penugasan yang telah disiapkan oleh panitia dan fasilitator. Nah, pembelajaran distance learning ini dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dan amanat pembelajaran, peserta peka dan peduli terhadap masalah dan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya dan senantiasa berpikir kritis dan berpikir kreatif. Materi pokok dan submateri pokok pada agenda 3 ini dua macam, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Yang mana manajemen ASN ini termasuk satu kedudukan peran dan hak kewajiban, kode etik, kode perilaku ASN, dua konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, tiga mekanisme pengelolaan ASN. Nah, kalau misalnya yang Smart ASN itu termasuk juga satu literasi digital, dua pilar literasi digital, dan tiga implementasi literasi digital dan implikasinya. Nah, terakhir, terima kasih. Nah, demikianlah paparan saya mengenai materi strategi pembelajaran agenda 3. Semoga dapat bermanfaat di workshop diklat LASAR CPNS 2023 dan mohon maaf jika ada salah kata dalam pemberian materi dari awal sampai akhir. Saya Dewi Sinta undur diri. Saya akhiri, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.